mengucapkan terima kasih kepada para pembicara hebat kita yang malam ini akan berbincang-bincang gitu ya soal makin cuan gitu di era industri 4.0 ini gitu. Tips and trick dan cerita suksesnya ada dari Pak Dr. Randers Insinyur Haji Rosalendro Edi Nugroho MM. Nah, itu MM tuh apa tuh, Pak? Mandir, Mas. Oh iya. Mandir terus kan kerjanya. Mandir ya. Luar biasa saya. Oke, beliau ini merupakan praktisi dan profesional industri, konsultan dan pengajar gitu ya, Pak Edi ini ya. Pembahasan mengenai mengelola keuangan yang baik bagi kaum milenial. Nah, ada juga dari Teh Ane gitu. Nah, Teh Ane ini kan asalnya dari Bandung, makanya saya panggil Teteh gitu ya. Teh Ane Gustiani ini dia merupakan owner Saffron by Jaat gitu ya. Nah, nanti pembahasan itu soal AADC, nah, bukan ada apa dengan cinta ya, bukan film gitu. Nanti salah ini kita salah webinar kita. Oke. Tapi ada apa dengan cuan gitu ya. Kenapa dengan cuan ini? Cuan itu kan uang gitu. Uang itu artos bahasa Sundanya gitu. Nah, nanti kita akan bahas-bahas lah semua ya tentang itu gitu. Ini bukan Sunda Empire kan? Bukan. bukan. Jadi ini ya kita perkenalkan aja lah, kan kebetulan Teh Ana kan dari Bandung gitu. Jadi sedikit-sedikit ada pengantar Sundanya gitu. Kalau Pak Edi ini asal aslinya dari mana, Pak? Saya lahir besar di Jakarta gitu, Pak Edo. Jadi ya terus enggak sih sebenarnya kalau orang tua sih Jawa, cuma memang lahir besar Jakarta. Lalu hampir 20 tahunan saya di Banten karena bekerja di sana, terus balik lagi Jakarta sekarang. Iya. Jakarta ya, Pak. Iya. Besar ya, metropolitan. Sama aja, Mas. Kan dari Bandung juga, dari Jakarta ke Bandung udah seperti migrasi yang tiap hari orang bolak-balik ya. Apalagi nanti kalau ada kereta, apalagi kalau ada kereta cepat nanti kalau jadi hanya MRT ya, Pak ya? Enggak, yang kereta cepat kan rencana juga mau. Dan saya ketemu kebenaran ada saya bimbing salah satu mahasiswa kerja di Wijaya Karya. Ini proyeknya yang kereta cepat ya sudah jalan sih ya, artinya tidak lama lagi ya, kan nanti Bandung Jakarta mungkin hanya 10 menit atau 15 menit ya kalau jadi itu. Iya. Cepat banget ya. Wah, itu membantu banget itu, Pak. Mobilitas, Pak. Iya. Luar biasa. Cuman ya artinya itu kan kecepatan tinggi, harus safety-nya harus nggak main-main, karena kan harus dihitung semua kan, karena kita ada longsor, ada dan sebagainya itu kan harus betul-betul aman gitu kan ya. Dari sisi kenyamanan, terus tuh safety-nya juga gitu ya. Iya, betul. Oke. Baiklah, di sini ada Mbak Dewi di public chat nih. Perkenalkan, nama saya Dewi Manalu dari ITS. Surabaya ya. Motivasi saya ikut webinar ini agar saya lulus, saya bisa mengelola keuangan untuk diri sendiri. Syukur-syukur bisa untuk modal usaha kecil-kecil. Bagus nih. Luar biasa. Ternyata luar biasa ya, anak-anak muda ini punya semangat dan motivasi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri gitu, Pak. Iya. karena emang di Indonesia mungkin sekarang sudah agak bagus ya. Dulu kan kita hanya dari sekian juta tenaga kerja itu hanya yang berani sebagai entrepreneur kan hanya nggak sampai 1% atau 2% ya, seingat saya ya. Jadi emang tidak seperti kalau negara maju kan sudah antara 10-20% dari seluruh warganya yang dia menjadi entrepreneur gitu. Iya. Jalan-jalan. Memang ini harus dibekali seperti itu ya. Iya. Betul. Oke. Menurut Teh Ana gimana nih, Teh? Keren dong. Aku aja baru bisa memutuskan untuk jadi seorang wirausaha tuh baru 2 tahun yang lalu, karena ya
setiap orang kan punya kondisi yang beda-beda ya, Mas Edi. Iya, betul Teh Ana, iya. Tahapnya beda, terus apa yang dia ingin penuhi dalam hidupnya beda, tujuan hidupnya Iya. beda. Jadi pasti akan punya hambatannya masing-masing. Nah, orang yang mau take action buat jadi entrepreneur tuh luar biasa kan, kerja tuh dari jam 8 sampai jam 5 terus pulang. Kalau entrepreneur tuh bisa 24/7. Iya ya. Bisa unlimited ya saya. Iya. Luar biasa. Iya, betul. Kalau pekerja itu ya saya lakukan ya akhirnya juga habis juga ya Teh ya. Dari muda sampai usia tua ya akhirnya diputus juga perusahaan. Ya kasarnya sih sebenarnya di PHK gitu kan. Wah, benar. Anakmu ngejim terus. Oke. Ya, mempersingkat waktu ya, barangkali kita bisa langsung mulai aja. Nah, ini dari pertama kita langsung ke sesinya Teh Ane dulu barangkali, sambil sekalian bisa diperkenalkan juga ya Teh Ane ya. Silakan kepada Teh Ane, layar utama saya berikan. Silakan Teh. Oke. Sebelumnya aku minta maaf dulu Mas Edo, webcam aku kayaknya lagi agak loading. Jadi buat sementara mungkin aku suaranya aja ya. Iya. Oh ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama saya Anugani. Salam kenal semuanya. Ini ada sekitar beberapa orang dan luar biasa ya kayaknya Sabang sampai Merauke nih, ada Makassar, ada Surabaya. Alhamdulillah keren banget. Kegiatan saya sekarang berdagang. Khususnya dagang saffron ya. Nanti kalau misalnya mau cari-cari tahu bisa dilihat di Instagramnya aja. Sebentar. Sorry. Pak Edi bisa bisa di-unmute dulu Pak. Punten Pak. Iya. Oke. Soalnya ada noise tadi Pak. Oke, silakan dilanjut Teh Ane. Oke. Terima kasih Mas Edo dan Pak Edi. Kegiatan saya sekarang saya berdagang khususnya saffron. Sebenarnya ada produk-produk lain juga. Saya dari Bandung dan sudah jadi praktisi. Saya praktisi keuangan. Praktisi keuangan sudah sekitar 7 tahunan lah. Itu aja paling Mas Edo, terlalu lama perkenalannya. Oh ya, oke. Kalau dari Pak Edi mungkin barangkali bisa perkenalan juga nih Pak Edi. Saya pekerja ya, beda dengan Teh Ane yang udah memutuskan sebagai entrepreneur, jadi bekerja di beberapa industri kimia, kemudian bisa dalam karir ya dari mulai bawah sampai terakhir ya manajer, media senior. Ya saya memutuskan mengambil pensiun dini, kemudian bekerja sebagai pengajar dan konsultan. Jadi itu aja. Jadi untuk ya mengisi kegiatan di apa di setelah usia pensiun dari perusahaan gitu. Ya, itu saja dari saya. Siap, terima kasih Pak Edi. Oke, sedikit perkenalan juga ini untuk komunitas Akasi ya, buat rekan-rekan sekalian yang malam ini apabila belum ada yang tahu Akasi itu apa gitu ya. Nah, jadi Akasi ini kepanjangannya adalah Akademisi Eks-Praktisi, yang dimana kita sebenarnya punya tujuan untuk menjembatani antara para akademisi ke praktisi seperti itu ya. Dalam artian bukan berarti akademisi ini tidak update gitu ya. Tapi kan
para akademisi ini perlu kolaborasi kepada praktisi supaya bisa saling kolaborasi itu supaya ya bagus lah gitu istilahnya, supaya bisa saling bantu membantu ya. Jadi mempunyai visi dari literasi sampai implementasi gitu ya. Kita mewadahi itu semua. Itu komunitas Akasi. Bisa follow Instagramnya Akasi di Akademi Praktisi. Itu sudah saya tuliskan di public chat. Ini juga partnership dengan pihak Bisa AI atau Tampil. Nah, Tampil ini seperti yang rekan-rekan tahu merupakan sebuah platform seperti Zoom untuk kita bisa melakukan webinar, training dan lain sebagainya gitu. Silakan bisa di-follow juga tuh tampil.id ya. Nah, mungkin perkenalan juga sudah semua lah ya, mulai dari akademisi praktisi itu apa, kita punya platform Tampil, Teane, terus Edi. Kita bisa langsung aja nih ke pembahasan. Jadi apa sih sebenarnya makin cuan di era industri 4 itu gitu, gimana gitu maksudnya gitu ya. Kita langsung aja nih ke pembahasan yang pertama, mungkin dari Teane dulu ya. Siap Teh? Oke, silakan kepada Teane, layar utama saya berikan. Saya langsung presentasi aja ya. Ya, silakan. Oke. Jadi posternya juga ADC. Cuman di depannya ada cuannya ya. Kenapa saya kasih judulnya Ada Apa Dengan Cuan? Karena harus diakui bahwa banyak orang yang punya problematika dengan uang. Mau yang sekolah, mau yang nggak sekolah, mau yang muda, atau yang sudah berpengalaman, itu pasti punya problematika dengan uang. Jadi kenapa sih si uang ini gitu? Jangan sampai kayak si Cinta atau digantungin selama 14 tahun sama Rangga dan nggak tahu alasannya kenapa. Nah, kalau sekarang kita kupas ada apa dengan cuan. Oke, ini buat yang khusus yang udah bekerja ya. Hai guys, gimana kabar dompetnya di tanggal 4? Saya tuh pernah atau sering kali dengar, biasanya tuh kalau di kantor, itu mereka suka bilang gini, gajinya 5 koma, tanggal 5 udah tinggal koma. Percaya nggak percaya, itu benar. Kalau teman-teman juga punya akun Twitter, di sana tuh banyak banget keluhan-keluhan pekerja kantor yang gajinya tuh cuma lewat doang. Nah, apakah saya pernah merasakan itu? Sangat pernah merasakan ya. Saya juga pernah kayak gitu. Karena saya juga sebelumnya bekerja di kantor, saya juga sebelumnya seorang keuangan. Nah, keuangan aja kalau untuk uang pribadi itu ya pernah juga merasakan kalau gaji itu cuma lewat aja. Masuk terus bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Akhirnya bertanya-tanya, uang kemana aja sih ini kok bisa akhir bulan udah tinggal 50.000 misalnya gitu. Udah kayak mengharap banget cepet-cepet gajian gitu. Apalagi kalau misalnya sampai gajiannya tertunda karena tanggal merah atau weekend. Wah, itu langsung wah gimana nih? Weekend gak punya duit gitu ya. Nah, itu. Terus ya bertanya-tanya ya. Nih, masalah dalam percuanan. Pertama, cari uang itu susah. Terus ada, emang uangnya segini cukup ya? Terus, takut habis uangnya. Terus ada juga, pokoknya kalau duit gue banyak bakal happy deh. Ada kan orang-orang yang merasa bahwa kalau dia punya banyak uang, kalau dia miliarder, kalau dia triliuner, dia tuh bakal happy. Terus malah ada juga orang yang kan kalau yang poin 4 tuh dia happy banget kalau punya banyak duit. Nah, malah ada orang yang dia tuh benci banget sama uang. Apa sih ngomongin duit mulu gitu. Contohnya misalnya gini ya. Dalam prahara rumah tangga nih, mungkin juga teman-teman ada yang udah menikah. Kalau seorang istri nanya nih atau sama suaminya atau
nanya, konteksnya adalah memberi informasi. Misalnya ke suami ya, misalnya apa? Itu keran di kamar mandi bocor. Dalam kondisi si suaminya misalnya lagi nggak ada penghasilan atau pendapatan, itu akan menimbulkan konflik gitu ya. Padahal sebenarnya hanya simpel banget. Nah, terus poin yang sering banget ditekankan bahkan dari kita kecil, kalau menurut saya tuh lihat tuh ke bawah gitu. Banyak orang kita tuh harus bersyukur karena ada banyak orang yang posisinya tuh ada di bawah kita. Kalau menurut saya itu sangat nggak make sense. Jadi nggak tidak berik-berik kemanusiaan karena kita bersyukur di atas penderitaan orang lain. Justru kita itu harus bersyukur atas kebahagiaan orang lain. Jadi kalau lihat teman kita sukses, teman kita beli mobil, teman kita beli rumah, teman kita bisnisnya maju, pekerjaannya bagus, itu kita harus bahagia. Kenapa kita harus bahagia ketika kita lihat ke bawah? Padahal kita juga bisa bahagia ketika kita lihat ke atas. Gitu. Karena beda ya, iri dengan pencapaian orang lain, kemudian kitanya jadi termotivasi untuk berjuang untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu. Maksudnya bukan untuk dilihat orang. Itu berbeda dengan dengki. Nah, kalau dengki tuh kita nggak suka lihat orang lain lebih di atas kita tuh kita nggak suka. Kita suka ngelihat orang di bawah kita. Makanya banyak banget ditekankan ketika kecil gitu ya. Maka dia tuh bersyukur lihat orang yang ada di bawah kita. Padahal kalau menurut saya bersyukur itu adalah dengan acceptance, menerima apa yang kita punya sekarang. Dan tidak dengki terhadap orang yang pencapaiannya lebih dari kita, juga tidak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Oke, nah ini dia. Kita langsung kupas lagi ya. Mindset. Yang pertama, ada banyak orang yang menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya mereka. Setuju ya? Ada banyak loh. Kayak misalnya, aku mau kerja, soalnya tujuan kerjanya apa? Gaji. Gaji dalam bentuk uang. Terus, aku mau kerja, soalnya aku biar banyak uang. Aku mau bisnis, soalnya aku biar banyak profit. Biar banyak omsetnya. Nah, sedangkan uang itu bukan tujuan kita. Jangan jadikan uang sebagai tujuan kita. Uang adalah fasilitas untuk mencapai tujuan. Uang adalah jembatan untuk mencapai tujuan. Uang adalah sarana untuk mencapai tujuan. Jadi jangan sampai jadikan uang itu sebagai tujuan kita. Bukan. Uang itu bukan tujuan kita ya. Kenapa? Karena jawabannya di poin kedua, uang adalah tuan yang jahat, namun budak yang baik. Kalau kata Cinta, Rangga, apa yang kamu lakukan itu jahat ya. Nah, uang itu juga kayak gitu, uang itu jahat. Kalau kita jadikan uang sebagai tuan. Tapi uang akan menjadi pelayan yang baik. Jadi jangan sampai uang udah mau dijadikan tujuan, terus dijadiin tuan lagi. Kalau nggak ada uang, marah-marah ya, sedih, nangis. Kalau misalnya ada uang, happy, sampai banyak keputusan-keputusan yang seharusnya nggak dibuat karena terlalu happy, karena terlalu banyak duit, jatuhnya malah jadi pemborosan. Terus yang ketiga adalah uang adalah energi yang tak terbatas. Nah, uang ini adalah energi yang tak terbatas. Ada yang bisa menghitung perputaran uang di seluruh dunia? Gak ada ya. Kita nggak pernah tahu. Apalagi sekarang ada yang namanya uang digital, ya cryptocurrency. Ada saham, ada surat berharga. Itu sebagai bentuk lain dari uang. Nah, nggak ada yang bisa menghitung
seberapa banyak perputaran uang yang ada di dunia. Jadi uang itu energi yang tak terbatas. Kita bisa dapetin uang miliaran, bisa. Kita dapat uang triliunan, bisa juga. Tapi ada karakter yang disukai oleh uang. Oke. Berapa besar penghasilan, tapi seberapa cerdas mengelola uang. Ya tapi kan penghasilan yang besar juga bagus. Iya betul, bagus banget kalau teman-teman udah bisa menghasilkan uang yang berlimpah, uang yang bisa memakmurkan. Tapi kita juga harus cerdas dalam mengelola keuangan. Nah, cerdas mengelola keuangan itu berbeda dengan akuntansi ya. Karena saya juga lulusan akuntansi. Akuntansi itu lebih mencatat gitu, hanya di keuangan, tapi beda dengan pendidikan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai kita mengartikan bahwa mengelola uang itu sama dengan akuntansi. Enggak, mengelola uang itu bisa dilakukan oleh semua orang, dia saling dibutuhkan, dia kerjakan pun ini harus dipelajari setiap manusia lah istilahnya, karena ini basic banget, fundamental banget. Ada juga yang penghasilannya bertambah tapi hutangnya juga bertambah, linear. Kok bisa kayak gitu? Contohnya dia asalnya punya UMR nih, cerita UMR ya misalnya 3,5 juta, terus dia naik gaji jadi 5 juta. Nah, naik gaji itu ada gap kan 1,5 juta, ada gap 1,5 juta, dia pakai buat cicil mobil. Oke, dia pakai buat cicil mobil, masih bertambah, namanya bertambah. Ya, kenapa banyak banget kayaknya itu bakal sukses satu ketika pensiunnya ternyata kalau The Line Today itu inilah atlet yang dulu atau artis yang dulu kayak Home Alone ya, 6 kondisi pemain Home Alone sekarang gitu, nomor 6 paling menyedihkan gitu kan ya kalau di Line Today itu judulnya. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Itu karena salah satunya adalah kurangnya pendidikan atau kurangnya kecerdasan keuangan dalam mengelola uang. Jadi ketika penghasilannya bertambah, hutangnya juga ikut bertambah. Dan ini benar-benar harus hati-hati ya. Bukan cuma orang yang punya besar aja, tapi orang-orang yang juga masih masih merintis, kayak misalnya merintis karir kayak gitu. Karena ada kita slow down gitu ya. Jangan terburu-buru karena merasa udah sendiri. Dulu saya juga merasa karena saya Halo. Oh, oke. Sepertinya Teh Ane mengalami ini ya, terpental ya jaringannya ya. Jaringannya kurang bagus. Kalau suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran ya? Kedengaran ya Pak Edi? Suara saya kedengaran nggak Pak? Kedengaran Mas Edo kedengar suaranya? Oh iya, berarti sepertinya jaringan dari Teh Ane ini terpental ya. Mohon tunggu sebentar dulu barangkali. Nah ini semua. Halo Teh, gimana Teh? Tadi rada ini ya, terpental ya Teh jaringannya ya. Wajar lah kalau kita webinar online seperti ini ya, pasti ada kendala-kendala di maintenance ya. Yes. Halo Teh Ane, apakah bisa dilanjut lagi Teh? Oke, sebentar ya.
Bisa di unmute. Kalau di sini sih sudah di unmute ya kelihatannya ya. Tapi belum ada suaranya. Oke. Coba di unmute lagi Teh. Halo. Oke, sebentar ya. Bentar rekan-rekan, kita akan tunggu dulu. Nah, mungkin kita bisa baca-baca dulu ya. Ada di sini ada Mbak Dewi dari Manalu, terus ada Mas Naufal yang dari UIN Alauddin Makassar. Oke. Dibaca dari motivasinya ini kan luar biasa ya. Setelah saya lulus, pengen mengelola startup IT bidang education, social entrepreneurship bersama teman kuliah. Jadi seorang ahli pemrograman, luar biasa ahli pemrograman. PTW banyak di tampil ID itu banyak banget ini kayak macam webinar-webinar soal Android kayak gitu ya, soal IT. Ada juga dia pelatihannya di bisa.ai gitu ya. Silakan aja kunjungi bisa.ai Mas Noval. Oke, terus halo. ya. Udah balik lagi. Oke, sudah kedengaran Teh Ane. Tadi sempat keluar ya? Iya, terpental Teh. Sorry. Nggak apa-apa Teh. Biasa ini mah dari kalau online biasa ini mah ya wifi-nya. Ya, bisa maklumi kalau online gitu ya. Silakan enggak dilanjut lagi. Oke. Aku take presentation-nya. Ini Oh iya. Take presentation. Silakan, tuh sudah. Oke. Sorry ya semuanya. Iya. Udah ada ya? Oke, kelihatan. Penghasilan bertambah, hutang bertambah. Money Ini waster. udah sampai sini tadi. Udah. Kepotong sih tadi Teh bagian sini Teh. Oh, oke. Ya, mungkin bisa dielaborasi lagi. Ya. Nah, ada orang yang hanya nambah, tapi hutangnya juga ikut nambah. Contohnya tadi kita bekerja ambil UMR Bandung 3,5 juta. Terus dia naik gaji jadi 5 juta. Ada gap 1,5 juta. Nah, gap 1,5 juta itu dia pakai untuk cicil mobil misalnya gitu. Dan dia penghasilannya bertambah, hutangnya bertambah. Nah, setelah dia pakai cicil mobil 1,5-nya, gaya hidupnya karena dia merasa ya, gue udah nambah nih, tapi juga ikut naik gitu. Shopee Pay kalau suka langsung check out gitu ya. Kalau ini langsung beli. Sampai di satu, dan itu juga saya udah merasakan jadi ketika kita kerja, apalagi ketika kita awalnya belum punya penghasilan, terus bekerja silang sendiri merasa bahwa itu punya uang kita, bahwa kita bebas ngelakuin apa aja dengan uang itu, seolah gitu ya. Jadi ada orang yang bahasanya bertambah, hutangnya juga nambah. Dan saya terus ada juga yang namanya money wasters gitu ya, apa ya yang bikin pemborosan yang bocor gitu, bikin uang kita tuh bocor nggak tahu kemana. Itu yang pertama adalah membership ya. Membership apa aja, misalnya ke gym, terus ke gym 1 bulan bayarnya 500.000, tapi kita ke gymnya cuma sebulan sekali, pemborosan banget gitu. Atau enggak misalnya membership Netflix atau Spotify atau ya pokoknya membership itu ya. Kalau misalnya kita memang tidak memaksimalkan atau tidak menjadikan membership kita tuh sesuatu yang memang harus banget nih, aduh sayang banget udah membership tapi nggak dimaksimalkan gitu. Ya jenis-jenis membership dan mungkin masih banyak yang lainnya. Terus ini gadget mahal tapi tidak menghasilkan gitu ya. Ya expensive gadget tapi cuman buat gaya aja. Expensive gadget
tapi nggak dipakai apa-apa. Pokoknya yang penting kameranya bagus buat selfie, yang penting memorinya banyak buat games gitu. Jadi expensive gadget tapi juga nggak dipakai buat menghasilkan uang kembali ya, itu jadi wasting. Kecuali gini misalnya, saya butuh laptop yang speknya tinggi, soalnya saya desainer, saya kerjanya desain gitu. Nah itu nggak apa-apa, karena itu akan menjadi alat atau menjadi fasilitas yang menunjang pekerjaan kita. Tapi kalau untuk hanya sekedar bergaya, sebenarnya saya juga tidak melarang orang untuk bergaya ya. Itu sih hak kita, hak tiap orang masing-masing, boleh gitu bergaya. Di sini bergaya kita memang merasa oh ya gue udah mampu nih buat bergaya. Kalau ada salah satu prinsipnya tuh, ketika kita mau beli barang mahal, pastikan kita bisa beli 2 kali barang itu. Jadi misalnya kita beli laptop 10 juta, pastikan kita bisa beli lagi di kedua kalinya, di purchase 10 juta gitu. Jadi memang pastikan kita tuh ada yang mahal atau sesuatu yang mahal dan sesuatu itu bisa kembali pekerjaan kita dan menghasilkan lagi uang. Nah, terus juga ada junk food. Kenapa junk food disebut pembuangan uang? Karena junk food ya, tidak ada manfaat lain selain menyenangkan. Itu dari zaman kalau bahasa Sundanya itu udah dari zaman dulu banget. Itu tuh selalu ada anjuran untuk stop mengkonsumsi junk food. Ya, sesekali mungkin oke. Tapi kalau untuk terus-menerus itu akan memperburuk kondisi kesehatan kita, dan kalau nggak punya proteksi sakit, aset kita yang akan tergerus. Hobi juga salah satu money was. Ya. Kenapa kok bisa disebut pemborosan? Kan bisa, iya benar. Bisa. Tapi kalau terlalu banyak, terlalu berlebihan, kita jor-joran misalnya buat sampai membela-bela gitu ya, sampai membela apa nggak makan, yang penting nonton gitu ya, nggak apa-apa nggak makan, yang penting pokoknya harus ada di setiap momen hal yang kita suka gitu. Nah, kalau menurut saya itu salah satu termasuk kita membuat uang gitu ya. Kalau misalnya lebih jago lagi, kalau hobi kita tuh juga menghasilkan uang. Misalnya contoh ya, saya dari Bandung nih, saya suka Persib misalnya. Saya suka Persib, saya jual merchandise Persib. Jadi setiap saya mau nonton stadion, pada beli baju, pada beli sepatu dari saya gitu. Itu dulu waktu saya sekitar tahun 2013-2015. Waktu awal apa nanti, hobi kita tuh menghasilkan lagi uang untuk kita, bukan cuma ngebuang-buang terus uang di hobi kita itu. Karena kalau kita kenapa-kenapa, kalau kita sakit, kalau kita nggak punya duit, hobi kita tidak akan membantu kita. Kalau kitanya nggak cerdas ya, kalau kita nggak cerdas, hobi kita nggak akan membantu kita. Nah, terus itu yang membuang uang itu mobil. Kok kenapa mobil? Kalau kita kantor nih ya, misal ke kantor, pakai mobil itu disimpan di basement 8 to 17, jam 8 sampai jam 5 sore. Mobilnya untuk kita, bisa mobilnya nyicil, bulan bisa 2 juta. Mobil yang 2 juta itu hanya mengantarkan kita dari rumah ke kantor, finish. Itu jadi beban, itu jadi liabilitas.
harusnya kalau kita mau beli itu jadi money masters. Nah, kalau misalnya kita pengen mobilnya itu bekerja buat kita, kita beli mobil. Itu untuk kita gitu. Jadi kita bayar perawatnya, kita bayar tapi untuk menghasilkan uang untuk kita gitu. Oke. Kita ke kantor boleh pakai mobil, boleh banget. Ya silakan nih. Kayak tadi itu kan preferensinya masing-masing. Tapi daripada di basement, istirahat aja pas jam 5 sore kerja, ya kita dibayar buat pakai cicilan mobil, yang kita bayar gitu. Itu kita bayar mobilnya kerja gitu. Jadi dia juga bisa payback buat kita. Nah, hanya ada makanya uang tuh juga berperan. Kalau kan kata uang ya, kalau gue ada banyak di lo mau ngapain sih emang? Gitu kan, kita cuma berpikir aja gitu kayak mengawang-awang, pokoknya gue harus banyak uang, harus cuan banyak banget, pokoknya harus berkeliaran. Terus uangnya nanya emang buat apa? Gitu ya. Nah, daripada seperti itu, ini ada 10 karakter spesifik. Nah, spesifik. Aku mau umroh sama orang tua aku, misalnya aku mau buka usaha kapan, kasih uang ya, kapan aku mau buka usaha 2018 saya bulan Agustus, nanti aku mau umroh 2021 Desember, terus aku nanti mau ke Jepang atau misalnya kemana gitu ya, jalan-jalan. Spesifik, kita harus spesifik dengan apa yang kita ingin capai. Uang tadi kan uang itu sebagai jembatan, sebagai fasilitas, sebagai sarana. Jadi kita harus spesifik jembatan ini akan mengantarkan kita kemana, gitu ya. Terus mungkin bahwa kita tenaga kita nih kan, uang itu tadi energi yang tidak, energi itu dia tidak bisa musnah di berupa bentuk. Nah, apakah dari tenaga yang udah kita keluarkan misalnya kerja, berbisnis, apakah kita yakin bahwa itu akan berubah kembali menjadi uang? Yakin nggak nih gitu ya. Tapi tadi harus diingat bahwa uang tuh bukan destinasi, bukan tujuan. Tapi kita tetap harus yakin bahwa karena uang ini ada energi yang tak terbatas, udah kita yakin aja uang ini bisa kok masuk sama rekening aku gitu. Terus uang suka sama orang yang memiliki prioritas. Nah, tadi disusun untuk prioritasnya, apa sih prioritas yang paling penting dalam kita ambil biasanya 5 tahun ya, 5 tahun, di 5 tahun itu aku mau lihat aku tuh sebagai siapa gitu. Nah, itu langsung disusun prioritasnya, mana yang paling uang ini aku harus support dulu kedua orang tua aku nih. Udah aku harus kasih aku. Dan itu bisa jadi prioritas mana nih, uang mana yang lebih urgent untuk aku tukar energi
Misalnya tukar energi juga salah satunya dengan sodako atau donasi, itu kan menukar energi, uang itu kita donasikan, kita sedekahkan, kita istilahnya kembalikan ke lalu biar Allah yang balas energi apa yang akan kembali kepada kita. Bisa jadi itu kesehatan, bisa jadi itu kemudahan urusan, bisa jadi itu banyak banget ya, karena ini hanya energi. Terus uang juga suka orang yang terhormat. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kok penjahat juga bisa banyak duitnya, bisa perampok bisa banyak duitnya. Nah, mungkin mereka tuh masih punya sifat terhormatnya. Gitu, misalnya, ngerampok orang-orang miskin, kayak koruptor ya, ngerampok dana bansos, itu udah nggak terhormat. Ini misalnya ngerampoknya orang kaya, mungkin mereka masih ada hal-hal yang terhormat di dalam diri mereka, sehingga karena uang itu nggak bisa melihat ini orang baik, ini orang jahat, enggak, uang nggak bisa ngelihat kayak gitu. Uang tuh cuma punya karakter aja. Uang punya oh ini aku sukanya sama orang ini nih, aku sukanya sama orang ini, dan uang tuh tidak melihat kamu mah jahat, nggak mau datang ke kamu, atau kamu mah baik, nggak mau datang ke kamu, gitu ya. Jadi kita harus terhormat, termasuk apalagi kita sebagai manusia yang beragama, memang harusnya sudah paham ya bahwa terhormat ini, oh saya nggak boleh, saya tukang dagang nih, oh saya nggak boleh nih jualan yang borak misalnya gitu ya, oh saya nggak boleh nih jualan yang menipu gitu ya, menipu customer. Nah, jadilah seorang yang terhormat. Terus uang juga suka banget sama orang yang suka berbagi. Tadi ya udah disinggung di awal-awal bahwa uang tuh senang. Jadi uang tuh senang kalau dia tuh keliling-keliling gitu ya. Makanya dia tuh senang ketika kita tuh berikan. Jadi nggak di, kalau bahasa Sundanya mah dikekepan, terus digenggam terus, enggak, aku tuh sukanya dia kita dapat dengan kita tetap harus punya kecerdasan ya, nggak langsung harus wah bagi gitu ya. Dia kita kan itu pertama ya, kewajiban dari terus. Nah, ini senang sama orang yang punya pengetahuan, bukan orang yang oh gimana dong teh, saya mah nggak sekolah gitu, nggak apa-apa. Orang yang nggak sekolah itu bukan berarti orang yang nggak punya pengetahuan. Banyak lulusan SD, lulusan SMP juga, mereka tuh cerdas, mereka tuh pintar. Orang berpengetahuan itu, pengetahuan itu nggak hanya kita dapatkan ketika kita sekolah. Memangnya waktu sekolah kita pernah dapat pendidikan keuangan? Nggak pernah. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, kita nggak pernah dapat pendidikan yang mengatakan bahwa nanti kamu lulus dapat duit kayak itu, ya kalau lulus bisa itu aja. Tahu kalau kamu nanti tidak punya duit, nanti jangan sampai jadiin tujuan kayak gitu, jarang banget ketika kita sekolah ya. Jadi berpengetahuan itu bukan hanya kita dapatkan di sekolah, tapi juga kita dapatkan, bahkan kita bisa membaca melalui cerita pengalaman orang lain, kita bisa membaca melalui misalnya sifat-sifat hewan, bahkan kita bisa baca ada semut yang gotong royong, oh itu dia tahu gak? Nah, terus kalau misalnya lemes, haroream apa bahasa Indonesianya, malas ya, malas mau kerja, mau ngampus, mau apa tuh malas, berat gitu, namanya nggak punya motivasi.
ini udah gak disukain sama uang, mau bangun pagi, mau subuhan, udah malas gitu, gimana uangnya mau dapat ya, harus punya motivasi, punya tekad gitu. Terus orangnya lapang tuh tadi aku juga single di awal, yang beda, aku bisa banget bayarnya nggak bisa, oh bisa masing-masing punya kita harus untuk menerima bahwa pencapaian orang lain itu nggak akan sama dengan pencapaian kita, dan it's okay. Tadi kan kita cuma harus bahagia, kita nggak boleh nih bersyukur penderitaan orang lain tuh lihat tuh ke bawah, harusnya kamu tuh bersyukur, nggak bisa, nggak boleh kayak kita harus bahagia, kita harus bahagia ketika kita beli mobil hebat, temen aku udah sukses, yang satu kuliahnya dia itu lihat ke padahal di bawah kita bantu, bukan buat bikin kita bersyukur. Nah, terus selanjutnya cerdas dalam menentukan keputusan, ini juga salah satu yang harus dilatih, analisa dan cerdas dalam menentukan keputusan. Ini sesuatu yang menyenangkan di awal. Misalnya nih, kita ada di deadline tugas. Nah, deadline tugas, tapi kan misalnya gitu, kita masih besok, kenapa ada besok? Hari Senin ada tugas harus diselesaikan di deadline itu. Ini pengaturannya ya. Ya. Ini kayaknya nggak ke-share screen gitu ya. nggak ke-share screen lagi. Oke, coba mungkin bisa diulang. Iya, jadi kayak beberapa menit terus dia screen sendiri ya gitu ya. Oh gitu, sebentar. Promote to moderator. Oke, saya naikin dulu sebagai moderator. Coba. Silakan. Oke. Ini sorry, Steh. Ini di saya doang atau di orang lain juga ya? Agak sedikit ger gitu, apa kekerusukan lah gitu bahasa Sundanya. Ini suaranya Teh Ana gitu. Iya, suaranya nggak jelas mas, naik turun gitu. Iya sama, saya juga gitu dengarnya. Terputus-putus. Saya doang. Iya. Mungkin bisa di ini Teh headsetnya mungkin atau coba dilepas aja barangkali. Kalau masih nggak jelas. Kalau sekarang belum ya. Oh iya, gimana ya? Iya, jadi kayak apa ya, suaranya tuh naik turun gitu ya. Iya betul mas. Oke, coba mungkin dilepas aja barangkali Teh. Iya, headsetnya coba cek aja, dilepas aja. Gimana sekarang? Coba, halo. Oh iya, ini udah bagus. Cuman mungkin backsound di luarnya tuh kedengeran gitu ya. Coba Teh. Halo. Nah, ini dah. Ini, aman. Aku harus makin keras nih. Oh, tapi masih pecah ya? Masih ya pecah ya. Gimana dong? Gimana ya? Sebentar. Ada headset lain barangkali Teh atau gimana Teh? Benar. Iya. Mungkin dari internet mungkin ngaruh kali ya.
Kalau misalnya pasti ganti headset, masih juga internetnya ini. Oke, tadi bagus banget ya yang dikatain sama Teh Ane tuh terkait money mindset, Wosters juga bagus banget. Terus tuh jangan terlalu fokus ke uangnya gitu ya. Maksudnya memang memang uang itu bisa merubah kita juga sih. Ya ibarat dua belah mata pisau sih ya uang itu ya. Kalau digunain baik jadi baik, kalau digunain jahat jadi jahat gitu. Jadi pada intinya memang tadi seperti yang dijelaskan sama si Teh Ane gitu ya. Jadi harus tahu mindsetnya gitu ya. Mindsetnya yang benar. Kalau sekarang gimana kalau sekarang? Ya, udah lumayan bagus. Better Teh. Oke. Ya. Coba screen. Oke, masih oke. Kayaknya memang Gelombang ya, Mas. Ada suara seperti gelombang iya, gitu ya. seperti ada gelombang apa gitu. Bro, di dibukanya pakai Firefox deh, kayaknya ngaruh deh. Kalau sekarang masih bergelombang gitu nggak? Masih ya, Pak Edi ya, Pak? Masih bergelombang Teh. Oke. Ini kemungkinan kalau nggak dari internet, saya bisa prediksinya tuh dari environment laptopnya yang apa tuh RAM-nya kepake oleh si Google Chrome ini sehingga menaikkan si RAM-nya itu penuh makan gitu ya di laptopnya akhirnya mengakibatkan ngaruh ke suaranya gitu. Nah, Iya betul juga Mas. kemungkinan sih seperti itu. Kalau sekarang gimana? Coba lagi. Kalau sekarang Masih ya kekerusukan pisan gitu. kan Iya, tapi nggak apa-apa lah. At least kayaknya masih terdengar juga sih walaupun agak krek gitu ya. Iya. Mindsetnya yang saya ingat gitu. Dan benar banget tadi seperti yang dijelaskan sama Tiana juga uang tuh bukan apa rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang ya kalau terkait masalah rezeki tadi kan sempat disinggung juga ya terkait rezeki itu kan bukan hanya semata dalam bentuk uang rezeki itu bisa teman yang baik terus tuh ilmu yang bermanfaat gitu ya terus tuh banyak lagi rezeki itu kan luas gitu bukan hanya dalam bentuk harta paket banget. Oke, kita coba tunggu. dulu. Ya, bisa di restart aja itu, di refresh ininya. Kalau misalnya sudah masuk. Oke. Jadi kita coba dengarkan lagi penjelasan tentang cuan. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan juga tuh, apa sih hubungannya si cuan ini dengan era sekarang gitu ya? Apakah cuan yang dulu berbeda dengan cuan yang sekarang gitu? Nah, itu sih Kalau yang sekarang gimana? Sekarang. ya lumayan. Coba lagi Teh, tes lagi Teh. Tes. Better sih, lebih baik seperti ini. Ya. Oke, bisa. Kita lanjut Teh. Ya, walaupun agak sedikit kerusakan, tapi itu nggak terlalu parah sih, nggak terlalu parah. Ya, Pak Edi ya, nggak terlalu parah ya pas sekarang ya. Nah, masih agak mending sih dari yang pertama tadi, bagus aja 15 menit di awal. Iya, oke. Mungkin bisa dilanjut aja Teh Ana. Mungkin bisa langsung. Oh, sorry. Nah, silakan Teh. Mungkin bisa
di banyak kan. kayaknya ini makin parah sih. Iya, Kayaknya belum. makin parah lagi. Kalau menurut aku kayaknya karena nggak sih. Iya mungkin ya. Coba di close dulu. Ya, Share screen-nya pakai yang kayaknya makin bandwidth ya di share screen-nya. plus. Saya juga kurang ngerti sih kenapa suaranya gitu, kekerusukan. Ya. Suka terjadi gitu nggak, Mas? Ada terjadi nggak atau baru kali ini? Kalau kemarin-kemarin sih enggak sih, Pak. Enggak. Kemarin-kemarin enggak. Ya. Paling yang sering terjadi tuh kayak macam hilang aja gitu, Pak. Hilang gitu kan, terus karena memang drop itu kayak misalnya kalau sudah dianggap sering dalam apa ini. Oke. Kayaknya ngaruh juga sih dari segi kita nge-share screen ini ngambil banyak bandwidth juga ya. Jadi mohon maaf ya Iya. rekan-rekan, kondisi dari kejadian seperti ini memang menjadi sebuah resiko untuk kita hadapi bersama gitu, karena online gitu ya. Saya berharap pandemik memang cepat beres gitu ya, sehingga kita nanti mungkin bisa ngadain offline gitu. Cuman mungkin nggak akan bisa seluas online sih gitu. Iya, mungkin kalau saya bilang harus dua sih, Mas Idam, dua, ya online ya offline ya. Oh iya ya, di mix aja gitu, jadi hybrid gitu ya Pak ya. Iya, artinya bisa dijalankan offline, bisa online. Iya. Halo. Iya, silakan. Udah gambling, Mbak. Karena udah lumayan ya. udah jelas sekarang suaranya. Coba saya pengen uploadin aja deh, nggak share screen. Oh iya, coba aja. Tapi mungkin kalau ngupload lumayan teh, waktunya teh. Oh gitu. Iya. Oke. Sebenarnya dari yang 10 tadi itu cuma tinggal 2 slide lagi sih. Ya, mungkin bisa langsung dijelaskan aja lah terkait. Ya. Langsung dijelaskan aja. Oke. Dari share screen. Jadi bagus sekarang ya. Kayaknya kena share screen sih Pak, iya nggak sih? Iya. Apa itu, karena itu mungkin ya. Ya udah, apa-apa kita seperti Clubhouse aja gitu ya. Ngobrolnya kayak gini. Nah kan settingan Clubhouse kan gini, suara doang gitu ya. Iya benar. Iya. Silakan teh, dilanjut. Oke, sebentar. Sampai 10 karakter yang disukai uang ya. Yang terakhir itu tidak berdenda. Nah, itu saya ada satu kayak petua gitu ya, petua dari instansi saya dulu di kantor itu gaji, dia bilang nih, gaji dan profit adalah sebuah angka. Mereka tidak punya daya untuk memenuhi. Hanya Tuhan yang punya kuasa mencuri. Gitu. Dan kata beliau ini sangat punya pengaruh di pendidikan keuangan saya, karena setiap saya gaji itu ya udah ini cuma angka yang cukup itu wah, karena mungkin kita merasanya aduh 1 juta mana cukup gitu, 1,5 juta mana cukup gitu, atau misalnya 100.000 mana cukup, tapi ternyata kita bisa terus berlanjut gitu kehidupan tuh sampai sedewasa ini. Makanya kata-kata beliau ini benar-benar jadi sebuah
petuah buat saya tuh bahwa ya betul gaji, profit atau misalnya omset tuh kuasa untuk maksudnya gimana nih, kerja membuat dapat duit lah gitu ya, masa nggak dibayar nih gitu ya. Kok kerja, sampai pernah ada satu celatukan, kok kerja keras banget sih, emangnya perusahaan ini bakal bayar lo apa? Gimana? Gitu ya. Nah, gimana nih? Sebenarnya ini coba aja ya, karena mungkin efeknya akan berbeda di setiap orang. Gitu. Ya. Hal yang saya lakukan ya, hal simple cara bayar itu pertama jadi volunteer. Salah satunya volunteer kayak gini gitu ya. Atau misalnya dulu saya ikut ini kelas inspirasi yang datang ke sekolah SD, terus ngasih tahu profesi kita apa sama anak SD gitu lah. Nah, satu itu ya volunteer. Terus yang kedua, hal simple bekerja tanpa dibayar itu go the extra miles. Wah, malah harus ngasih ini itu sih ada feedback juga dari publik. Mas Nova ya, kok putus. Oke. Teh Ane, halo Teh. Memang hilang lihatannya sekarang, Mas. Kendala jaringan nih sepertinya sih. Yang pastinya dua kemungkinan itu sih Pak Edi. Kalau nggak jaringan dari laptopnya, dari HP-nya, environment-nya, hanya itu aja sih, dua itu aja kalau menurut saya. Udah masuk lagi nih. Oke. Iya. Aduh. Dulu Neng cenah tuh. Oke. Ini sebenarnya mic-nya kayaknya nggak kenapa-kenapa juga sih. Oke. Dia pernah jadi volunteer, dua gode internet, terus ketiga promosiin teman. Kita promosiin usaha teman-teman. So kamu yang punya jualan, kita masukin usaha teman ke pasar kita. Itu kan luar biasa ya. Maksudnya kalau orang yang nggak mau ngelakuin ekstrim ini, enak aja, ini kan pasar kita, masa kita promosiin usaha dia sih, ya nggak sih? Benar. Ya, jadi coba hal ekstrim ini ya. Sebenarnya simple tapi ini tuh bisa melukai ego. Contohnya juga, misal saya punya lingkup pengajar nih. Terus saya nggak bisa mengajar karena berbentrokan dengan jadwal dengan yang lain. Tapi kalau saya egois, ya udah aja sama aku aja. Saya nggak mau ngasih ke pengajar yang lain. Tapi coba kita lakukan hal yang ekstrim. Udahlah, kasih aja sama orang lain, toh aku juga waktunya bentrok juga. Nggak bisa semua hal itu harus aku yang mendapatkan, nggak bisa semua hal itu harus jadi milikku gitu. Jadi ya udah. Mungkin nanti masalah didapatkan nggak akan sama, tapi silakan mencoba aja. Nah, yang terakhir itu kumpulin donasi. Dari dulu aku tuh suka ngumpulin donasi orang-orang yang misalnya mau kita bantuin yuk, ayo kita kumpulin gitu. Apakah aku dibayar ketika aku mengumpulkan donasi? Tidak gitu ya. Dan apakah aku mengambil uangnya? Wah, itu nauzubillah min dzalik kalau misalnya kayak gitu. Tapi kita coba untuk bantu orang itu lewat kita gitu. Coba apakah ada yang pernah mengira kitabisa.com itu bakal jadi startup
yang punya power ya di Indonesia. Dia tuh ngumpulin donasi loh. Jadi coba aja 4 hal tadi. Hal simple, bekerja tanpa dibayar. Pertama jadi volunteer, kedua go the extra miles, mau di tempat pekerjaan kita atau misalnya dalam bisnis. Jebak di life once dan tabungan masa depan. Jadi kalau misalnya mau beli sesuatu, mikir dulu kan. Tapi memang harus berpikir ya. Jangan impulsif kalau misalnya kita mau belanja, mikir dulu. Aduh kalau misalnya nggak dibeli, takut mati besok. Tapi kalau misalnya dibeli, nanti gimana tabungan aku? Nah tadi kita balikin ke 10 karakter yang disukai uang. Salah satunya adalah spesifik, terus memiliki prioritas. Nah, apakah yang barang yang ingin kita beli ini yang akan kita tukarkan dengan energi uang yang kita punya memang berprioritas tinggi buat hidup kita gitu. Memang punya peran yang penting untuk menunjang aktivitas kerja kita. Kalau misalnya memang belum, ya oke, ditunda dulu. Apalagi kalau misalnya kita maksakan ya, kalau bahasa Sunda tuh maksain gitu. Mendingan better di santuy gitu ya. Belanja nggak perlu impulsif, kita santuy aja. Tapi kalau misalnya memang aduh udahlah ini mah nggak bisa banget nih, pengen beli banget gitu. Saya kalau cewek tuh biasanya lihat tas, sepatu, terus kayak dompet kayak gitu. Aduh ini mah nggak bisa nih, ini mah lucu banget, nggak bisa edisi sekarang doang gitu. Kaum hawa ya. Kaum hawa nih. Kaum hawa nih, termasuk saya sendiri misalnya gitu ya. Aduh ini lucu banget, nggak bisa nih kalau misalnya ditunda nanti beda lagi nih edisinya. Itu boleh aja langsung dibeli. Tapi ada syaratnya tapi ya. Tapi pastikan barang itu kepake. Yes. Pastiin barang itu kepake. Jangan sampai beli pulang ke rumah bentar. Ya. Beli karena warnanya lucu doang. Tentu lagi gitu. Nah, kalau misalnya dibeli juga lebih oke. Ada yang namanya elf yang bekas dan itu saat istri yang menurutku bagus juga ya, bagus juga. Kita jual barang-barang bekas yang emang udah nggak kepake dan masih layak pakai. Itu bisa putar lagi energinya. Apalagi kalau misalnya beli-beli barang yang cukup branded ya harganya. Ada barang yang punya masa apa ya? Depresiasi lah kalau di akuntansi tuh. Jadi dia punya masa hidup ya, masa ininya, nilai bukunya. Nah, kalau barang-barang branded itu ada juga yang semakin dia lama, kalau misalnya kayak barang-barang hampir itu, semakin dia lama, dia justru makin mahal. Elektronik kayak misalnya lagi atau misalnya itu sisa ya, nah itu jadi lupa. Nah itu tuh ada nilai ntar nih barang yang kita beli ini di 1 tahun yang akan datang nanti dia akan bernilai, dia akan balik lagi jadi duit, dia akan balik lagi jadi cuan, atau dia cuma jadi sampah gitu. Kalau dia jadi sampah, ya makanya ya langsung pakai aja sekarang, langsung pakai aja gitu. Sama masa hidupnya dia itu aktif. Kayak tadi misalnya aset mobil, sekalian lah saya beli kamera, jadilah fotografer gitu ya. Atau misalnya beli motor, kalau nggak malu gitu, jadi ojek online lah gitu. Jadi ketika barang itu masih bisa digunakan, masih aktif, masih bisa menghasilkan nilai yang lebih akan gitu. Itu aja paling dari aku. Dan sesi terakhir lancar ya.
Ya lumayan apa? Berarti bener kayaknya karena itu. Masih sih teh sebenarnya tuh suara masih dari awal nggak tahu sih ini kenapa ya, apakah memang dari internetnya, tapi kalau dari internetnya seharusnya teh Ana yang bakal keluar ke pental gitu. Saya dari internetnya nih, karena kayaknya dari environment, entah itu dari segi laptopnya, mungkin HP-nya, ada mungkin dari headsetnya dan lain sebagainya, kayaknya ada itu tuh. Atau mungkin terlalu gede ini kan, desibel suaranya jadi pecah gitu kan, bisa jadi gitu. Oke. Tapi nggak apa. Iya. Ya luar biasa sekali tadi pemaparan Teh Ana ya terkait money mindset, apalagi saya yang paling ingat tadi money mindsetnya sih bagus banget ya terkait itu. Terus tuh melihat dari sisi lain uang ini gitu ya, apakah bisa digunakan lebih baik gitu. Terus tuh ada pembeda antara mindset yang kayak gini, terus tuh rezeki itu luas, nggak cuma uang dan lain sebagainya. Terus tuh ada lagi money wasters tadi ya, istilahnya apa? Jangan buang-buang uang gitu kalau beli sesuatu. Jangan apa ya istilahnya ya, beli tapi nggak digunain gitu ya. Beli tapi hanya istilahnya cuman update status doang, sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan outcome-nya gitu ya. Apa gitu ya. Cuman output. Nah, gitu ya. Kecuali jadi influencer, jadi endorsement. Nah, kalau endorsement ada outcome-nya kan, uang gitu kan. Ada balik lagi. Iya. Tapi kalau nggak ada, iya sih benar, sepakat banget. Oke, mungkin bisa kita langsung lanjut aja nih ke Pak Edi. Barangkali Pak Edi punya apa materi-materi juga terkait cuan ini, tapi lebih ke era industri 4-nya barangkali apa ya? Iya. Iya, gini aja. Ya, Silakan, Pak. makasih Mas Edo. Kemudian juga bagus sekali Tiana paparannya. Saya hanya sedikit menambahkan saja dari Tiana yang berhubungan cuan apa ke arah investasi ya. Mungkin saya lebih ke arah investasi yang mana ada hubungannya dengan era industrial 4 ya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Tiana bagus sekali. Jadi apa itu uang? Nah, uang kalau kita lihat tidak terlepas dari semua uang itu adalah lifestyle ya, lifestyle seseorang. Jadi mana kan kalau kita lihat apa orang bekerja, orang berbisnis pasti akan ujungnya akan apa untuk apa memperoleh penghasilan ya, artinya penghasilan baik itu bekerja atau entrepreneur. Nah, selain itu juga kita uang yang kita dapatkan dan sudah dijelaskan sangat detail, jadi pasti digunakan untuk konsumsi ya. Di masa ini juga akan digunakan di masa yang akan datang. Pastinya orang itu akan berinvestasi juga dengan mau mengorbankan konsumsi saat ini. Jadi ada sacrifice to current konsumsinya dikatakan ya. Tadi sudah dijelaskan karena kan orang pasti ada kebutuhan yang sifatnya primer dan sekunder. Tadi aku istilahkan ada 10 karakter uang tadi kan ya. Itu yang memang kita bisa lihat. Nah, situ dari itu jadi kita biasanya kalau orang bekerja pastinya akan di awal atau lulus dari sekolah bekerja pasti akan melihat kebutuhan primer dulu ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, bekerja juga harus bisa mengatur keuangan, artinya mana yang prioritas, mana yang prioritas utama, mana yang sekunder. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa utama adalah kebutuhan sandang dulu, pangan dulu ya, kemudian sandang, baru kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain. Itu harus sudah prioritas tadi, mana yang utama, mana yang menjadi sampingan. Nah, itu yang kadang-kadang berat orang tadi adalah gaya hidup, lifestyle tadi. Kalau kita tidak bisa mengontrol gaya hidup ya gaji kecil, besar juga habis juga. Jadi kalau kita gaji tadi, saya katakan hanya kita dapat uang ya kita harus sesuaikan, misalnya ya ke lifestyle kita ya.
uh, diatur, misal gaji 3-4 juta harus kita utama dalam waktu dulu, kemudian misal kalau kita bekerja di luar, kita kontrak atau kos, nah itu dihitung, kemudian ada juga diberi juga transport, kalau bekerja kan ada transport jarak juga kalau bekerja ataupun dia bisnis tadi. Jadi mana yang prioritas dulu tadi, iya. Jadi memang harus kita korbankan tadi ya. Ya, kita coba lanjut lagi. Jadi investasi tadi kan juga artinya kita punya dana saat ini dengan tujuan untuk mulai keuntungan di masa datang. Jadi artinya dengan kita mengelola dana tadi, kita harus bisa ya dengan membagi-bagi kebutuhan tadi, pos tadi ya, tujuannya adalah untuk kita bisa kita bisa menjadi besar ataupun kita bisa mengolah uang yang secara ini kita bisa alokasikan ke berapa tempat tadi untuk posting tadi. Makanya ada istilah juga kan, pernah dapat itu, jangan naruh uang itu dalam satu keranjang ya. Jadi artinya kita kalau ada dana tadi harus kita bagi-bagi, artinya kita bagi, misalnya kita bekerja atau berbisnis tadi sudah menghasilkan sedikit profit tadi ya, kita harus kita bagi, mana yang masuk ke tabungan untuk kehidupan, mana yang membesarkan usaha, mana yang bisa untuk perawatan, maintenance rumah dan sebagainya. Jadi artinya di situ kita harus pandai menggunakan mengelola uang tadi dengan berbagai kebutuhan tadi. Ya. Oke, jadi hal-hal tadi yang paling penting dalam mengelola keuangan. Nah, seperti juga kalau kita lihat ya, orang bekerja, orang studi dari SMA, kemudian sampai kuliah S1 dan seterusnya. Itu adalah sebenarnya juga waktu kita juga kita korbankan ya untuk belajar. Tapi di situ adalah suatu investasi di masa yang akan datang. Jadi intinya contoh-contoh itu juga harus kita belajar terus dari kehidupan tadi pada saat juga bekerja maupun mulai keuangan tadi. Iya. Iya. Oke. Iya. Situ Jadi, gimana? Boleh saya ini Pak, boleh nanya? Ya silakan. Ya, mungkin sambil bisa sekalian elaborasi juga nih terkait industri 4.0-nya nih Pak. Maksudnya apa sih perbedaan cuan dahulu dengan cuan yang di industri sekarang gitu, menurut Pak Edi barangkali punya pendapat atau pengalaman yang berbeda. Jadi ini kan judulnya Makin Cuan di Era Industri 4. Emang industri dulu itu seperti apa gitu ya? Apakah memang pengaruh perubahan industri satu titik nol ini sampai 4.0 ini berpengaruh pada proses pengelolaan keuangan atau gimana barangkali Pak? Iya, kalau dari kita sisi industri artinya tidak beda jauh ya. Artinya sebenarnya saya dulu masuk di era industri di tahun 80-an ya, dengan di era industri sekarang. Cuma memang era industri sekarang adalah lebih menggunakan teknologi ya. Menggunakan teknologi, artinya menggunakan teknologi maupun teknologi tinggi maupun digital, lebih ke arah digitalisasi, artinya mengurangi penggunaan orang ya di situ. Ambil contoh saja kalau kita lihat di jalan tol ya. Jalan tol kan di awal kan masih manual ya, pakai orang. Kemudian lalu berubah ke sistem kartu, dan akhirnya kartu tadi lebih artinya sudah mengurangi orang di situ dengan sistem digital. Lalu juga di dunia perbankan dan juga di industri sekarang juga lebih menggunakan sistem yang sifatnya robotik atau digital. Jadi nah artinya di sini terjadilah pengurangan tenaga kerja ya. Artinya tenaga kerja yang tadinya banyak dilakukan
orang sekarang dilakukan oleh mesin atau robot ataupun dengan sistem digital. Nah, mau nggak mau, gimana, Mas? Ada Ya, komentar? cuma menanggapi benar, Pak. Ya, ya, gimana? Ada ini? Mas Enggak, Edo? Pak. Enggak, saya cuma Iya, bilang benar gitu, menanggapi iya, benar gitu. iya, oke, ya. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya di situ. Jadi antara era industri 1 sampai ke 4 yang berubah adalah pengurangan tenaga kerja yang drastis. Jadi mau nggak mau eh, sifat bisnisnya juga berubah. Jadi artinya sekarang bisnisnya lebih ke arah rantai pasok ya. Akhirnya kan orang sekarang lari ke situ. Jadi artinya dia menggunakan investasi adalah dengan cara digitalisasi. Makanya kan itu berkembang sekarang. Kalau kita lihat kan industri kita nggak usah pergi kemana-mana, barang datang semua kan Mas. Jadi seperti kita lihat iklan, dulu kan iklan banyak ke uh, sekarang kan iklan itu lebih ke arah orang membeli nggak perlu jauh-jauh menggunakan misal Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya, dan akhirnya berkembang ke mana-mana itu. Jadi sekarang pekerjaan tadi berubah, yang tadinya sifatnya mungkin lebih ke arah industri yang konservatif sekarang ke digital, artinya lebih ke arah yang uh, ya ke rantai pasok lah, itu yang berkembang sekarang ya. Ya, jadi artinya bukan bisnis to bisnis, sekarang sudah bukan B2B, sekarang bisa C2C ya. Jadi bisa di rumah, nggak perlu harus ada satu tempat khusus gitu. Ya, itu saja kalau artinya industri 1 sampai 4 berubahnya ke arah digitalisasi sama otomatik tadi, ke robotik tadi, arahnya ke situ. Ya, saya rasa itu saja di pengelolaan keuangan tadi dengan berhubungan dengan industri tadi, artinya lebih ke arah efisiensi ya. Iya. Baik, Pak, benar. Iya, Mas Edo. Ya. Oke. Memang sih industri 4 ini berarti yang mengambil alih itu kan AI gitu ya, Pak ya. Artificial intelligence gitu ya, mesin-mesin dan lain sebagainya kan. Tapi bukan berarti si AI ini mengambil alih gitu ya, Pak, penuh pekerjaan manusia gitu ya. Mungkin kalau dari pandangan saya, justru si manusia ini harus pelajari si AI itu supaya bisa mengendalikan AI itu dan akhirnya di hiring gitu sebagai praktisi ini gitu kan. Nah, jadi bisa bersaing di era industri 4 ini gitu ya, Pak ya. Ya, betul. Ya, jadi emang mau nggak mau ke dunia IT ini sekarang menjadi yang utama ya sepertinya ya. Dulu orang sekolah itu tidak IT tidak terlalu diperhatikan, memang sebagai alat saja kan, pembantu. Sekarang itu menjadi hal yang utama di industri tadi, karena memang dia yang bisa memprogram, menginikan. Jadi di situ, jadi mau nggak mau teknologi digital ataupun IT, artificial intelligence ini makin berkembang. Jadi memang kalau kita lihat kan di media, di TV kan, orang sudah cenderung membuat robot yang memang akhirnya seperti kalau di cerita-cerita film itu memang terjadi. Artinya dulu yang itu dikatakan fiksi, sekarang itu terjadi. Dia bisa melayani manusia, dan kalau dikembangkan dunia AI ini kan sangat sangat ini banget ya, perubahannya cepat sekali gitu Mas. Iya. Kan istilahnya ya. Besok itu teknologi 1.0 gitu luncur, beberapa minggu kemudian luncur lagi yang baru gitu ya terus ya, Pak ya. Iya, bisa. Dan tadi juga betul katakan ya, tadi kan kadang orang kan kalau dalam mengelola keuangan kan kita beli handphone kan kalau dituruti nggak ada habisnya kan. Mau yang Samsung tipe apa juga makin canggih, tapi kalau keuangan kita terbatas ya kita harus jaga juga kemampuan keuangan kita gitu kan. Iya, betul Pak, setuju Pak. Ya, terus sama mobil ya, betul. Dari saya juga itu kan saya alami sendiri juga, artinya emang ya kalau emang
kita yang cukupnya namanya tempat kerja kita dekat atau tempat kita untuk berbisnis dekat, apa salahnya kita menggunakan apa motor atau pakai mungkin yang ekstrim jalan kaki atau dengan sepeda. Artinya di situ artinya life jadi apa ya, kita jangan termakan dengan lifestyle gitu ya. Ini sih kalau pandangan saya bisa mengelola keuangan yang baik gitu. Lifestyle ini memang sama seperti itu juga kali ya. Ya, jadi kan ya, kita kontrol ya, tuh tadi yang bilang makan tadi kan, makan harus kita makan junk food, padahal junk food itu kan sekali makan bisa 50.000 dan seterusnya, atau ke Starbucks kopi 80.000, padahal kalau kopi di warteg kan cuma 5.000. Kopi di warkop itu murah-murah gitu ya Pak ya. Ya, itulah lifestyle tadi yang orang sering tertutup dengan itu gitu. Ya, benar sih. Dan tadi yang disampaikan itu kan mindsetnya, yang dimana kalau kita sudah tahu mindsetnya kan itu berasal dari diri orang itunya sendiri aja, berarti yang ngontrol gitu kan. Betul. Oke. Ya. Siap. Oke. Mungkin kita bisa cukup selesai. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Pak Edi atas pemaparannya di era industri 4.0 ini, luar biasa banget, ada hubungannya dengan teknologi karena proses perubahan industri 1 sampai ke 4 itu kan ngambilnya tuh teknologi ya, core-nya gitu, intinya gitu ya Pak ya. Merubah environment, merubah mindset, merubah lingkungan, bahkan sampai ke proses pengelolaan keuangan gitu, yang dulunya kita lihat kelola manual, mungkin barangkali sekarang sudah sama mesin gitu ya, sama AI gitu ya, udah serba otomatis gitu. Tapi memang kerennya tuh tadi yang disampaikan oleh Teh Ane lebih kepada mindsetnya, justru itu fundamental banget lah gitu ya, penting untuk diperhatikan. Oke. Terima kasih banyak tadi Pak atas pemaparannya, Teh Ane, Pak Edi. Nah, mungkin kita sekarang langsung aja nih ya masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Saya coba scroll ke atas dulu, soalnya dari pertanyaan pertama tuh ada pada Mas Diponegoro Prawirodirjo. Wah, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Diponegoro Prawirodirjo, umur saya sekarang 15 tahun. Ada saran atau tips and trick agar saya bisa financial freedom pada umur 25 tahun atau mungkin kurang dari 25 tahun. Mungkin gimana nih menurut pendapat dari Teh Ana dulu deh, terkait financial freedom. Gimana tuh Teh? Ada tips and trick-nya nggak? Keren banget 15 tahun udah ikut webinar gini. Keren sih. Serius, saya applause dulu buat Ade ya. Saya bilang Ade Diponegoro. Wah. Dengan cara ini saya bisa make sure sih di umur 25 mungkin saya nggak tahu ya apakah tercapai financial freedom-nya atau enggak, tapi saya yakin bahwa Diponegoro ini pasti bakal berbeda lah gitu ya, berbeda dengan anak-anak di usia yang ya 15 tahun gitu. Biasanya saya sering lihat anak SMP atau SMA tuh, apalagi sekarang lagi daring, biasanya nongkrong di kafe ya. Literally benar. Ini ikut webinar keren banget. Oke. Kalau dari saya tadi di awal saya selalu singgung bahwa setiap orang punya start yang beda-beda. Dan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda juga. Oke. Jadi ada yang di usia 25 tahun itu dia harus jadi tulang punggung kedua orang tuanya. And it's okay. Oke. Apakah dia bisa financial freedom? Mungkin tertunda karena dia harus support keluarganya. Tapi ada juga orang yang 25 tahun itu memang dia sudah bisa berjalan bisnis. Contohnya yang baru nikah kemarin tuh, Atta Halilintar. Ya kan? Dia masih Dia dan adik-adiknya itu masih muda dan mereka sudah punya
sumber uangnya sendiri masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa, saya rasa pertama kita harus lihat dulu ke dalam diri, posisi kita sekarang ada di terus kalau tips and triknya mungkin yang tadi ya, uang itu suka orang yang berpengetahuan, dan ini di Ponorogo udah mulai menjadi orang yang punya karakter disukain sama uang gitu. Satu lagi sih, financial freedom itu sesuatu yang apa ya, beda-beda gitu tiap orang. Mungkin ada yang financial freedomnya apa ya, standarnya beda-beda gitu. Mungkin diperjelas aja nanti financial freedomnya tuh apa gitu. Nanti baru tahu teknikalnya apa yang harus dilakukan, apakah harus mulai investasi gitu, apakah harus mulai bisnis gitu, apakah dengan freelancer. Jadi harus tahu dulu nih posisi kita sekarang ada di mana. Gitu paling mungkin Pak Edi lebih mendetail. Ya Pak, mungkin bisa langsung dilanjut Pak. Pak Edi, Ya. menurut Pak Edi gimana Pak? Terima kasih. Jadi bagus di Ponorogo udah punya pemikiran untuk freedom ya, untuk punya uang banyak di usia 25 ya. Artinya sudah punya perencanaan. Jadi memang jadi Mengura harus punya pemikiran apa mau memulai apa, artinya memulai bisnis apa untuk mencapai kebebasan uang di umur 25 tadi. Jadi memang harus sudah ada perencanaan. Jadi memang kalau memang senangnya sudah mulai entrepreneur ya harus sudah dimulai dari usia muda, karena memang entrepreneur itu tidak mudah ya, artinya mungkin Anda juga menjalani ya, tidak mudah, satu kali pasti jadi ya, pasti dengan beberapa kali kegagalan baru dia sukses. Nah kalau dimulai di usia muda sudah mulai mencoba kan, artinya bisa sukses di usia 25. Kan banyak juga contoh yang orang-orang terkenal yang sekarang jadi konglomerat itu bukan berarti konglomerat yang sekarang itu dari orang kaya. Saya pernah baca di satu artikel Khairul Tanjung ya, mungkin Anda tahu ya, Khairul Tanjung itu dia bukan karena cerita juga bukan dari keluarga kaya, artinya dia dari keluarga orang ya mungkin orang di bawah ini ya, tapi dia punya tekad yang besar ya. Jadi akhirnya pada usia muda dia sudah berdagang, akhirnya menjadi sukses. Itulah, jadi artinya memang harus punya tujuan apa. Memang mau nggak mau memang paling bagus adalah dengan berbisnis ya. Jadi pekerja belum bisa lah, kalau mau 25 pasti masih karir baru. Tapi kalau bisnis itu sangat memungkinkan di usia muda bisa sukses ya. Dengan dimulai yang paling muda, 15 tahun itu sudah mulai. Iya, oke, gitu dari saya, Osedo. Iya, luar biasa banget ya. Jadi memang bisa dikatakan selangkah lebih maju, bahkan 2 kali 3 kali lebih maju dari teman-temannya ini Mas Ponorogo gitu ya. Betul. Ya. Jadi mungkin itu jawabannya Mas di Ponorogo. Barang di Ponorogo yang perlu ditanya lagi, tahun kepemimpinan kayak luar biasa ya. Saya 15 tahun dulu gimana? baru bikin Facebook nggak sih? Iya, bikin Facebook, belum zamannya MySpace, apa ya, Friendster, sebelum Facebook tuh ada Friendster juga, wah gitulah pokoknya, masih main game online gitu ya Teh ya. Iya. Oke. Ke zaman saya belum ada apa-apa itu. Masih mainan di kali. Pak Edi lebih senior lagi nih. Iya, mainan di kali. Aduh, berantem sama temennya gitu ya. Iya. Lu masih mesin manual gitu nggak sih Pak? Yang ya,
Udah muter itu setelah kuliah di tahun 83, tapi kalau masih hijau-hijau itu apanya ketikanya itu ya. Wah. Masih apa ya, apa dulu namanya Lotus, apa terus apa ya. Masih zaman-zaman itulah ya. Komputer apa Pentium 3 gitu ya, Pak. Pentium. Banyak terima saran dan masukannya. Terima kasih atas saran dan masukannya gitu ya. Oke, kita coba move lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mas Muhammad Naufal Muzaffar. Ini sepertinya Anda semuanya luar biasa sekali nih Mas Naufal ya. Oke, tadi sampai ngasih saran pakai mic merek Robe gitu ya katanya. Oh, aduh. Iya. Nih, ada pertanyaan dari beliau ya. Bagaimana alur sistem kinerja nih dari cuan di masa era industri 4.0 gitu. Apakah ada pemahaman mesin learning, data analis, AI yang mengenai cuan? Bagaimana jiwa strategi dari cuan di masa era industri 4.0 di bidang marketing dan bisnis. Luar biasa nih, berat banget nih sepertinya pertanyaan ini. Waduh, harus dibuat webinar baru nih kayaknya. Ya, bagaimana tanggapannya? Mungkin dari Teh Ane dulu, silakan Teh. Sekarang tuh eranya sosial media ya, eranya media. Jadi apa ya, digital itu tadi kan kata Pak Edi bahwa Samsung, misalnya beli HP Samsung tahun ini dia tipe yang kayak gini nih, yang paling wah lah gitu. Nanti tahun depan akan berubah lagi. Nah, kalau dari saya juga ilmu digital itu juga kayak gitu, karena saya ngikutin tadi ya dari zaman bikin Facebook hanya sekedar WTW ya, dulu tuh WTW wall to wall gitu, cuman buat curhatan teman-teman. Sekarang Facebook itu jadi market terbesar untuk berbisnis dan beriklan secara digital. Itu ya, Facebook jadi market paling besar. Ternyata tujuan Facebook ngerekrut orang-orang itu buat dijadiin pasar si Facebook itu. Makanya kalau misalnya sekarang kita lari dengan industri 4.0, terus ada machine learning, data analis, kita udah bergerak ke arah media sosial. Facebook, Instagram itu jadi satu kesatuan. Mereka punya Facebook Business Manager. Nah, itu di dunia digital itu hampir semua orang-orang digital marketing itu pakai itu gitu ya. Terus orang-orang sekarang bahkan cuma nyari gini aja nih job desk-nya. Dicari orang yang bisa ngeiklan Facebook. Cuman itu aja job desk-nya dia. Makanya cuan ini mengikuti, uang ini sebenarnya mengikuti arah zaman ya. Makanya tadi karakter yang disukai uang itu orang yang berpengetahuan. Nah, kalau misalnya Mas Naufal memang ingin mempelajari atau mendalami machine learning, data analis, AI, terus yang nantinya akan jadi di bidangnya marketing atau bisnis, go ahead aja gitu, ngikutin zaman, karena memang kedepannya menurutku sih digital marketing ini bakal jadi sesuatu yang benar-benar akan dicari oleh banyak perusahaan. Semuanya rata-rata beralih, apalagi kemarin pandemi semuanya orang-orang tuh beralih dari konvensional marketing, Pak. Iya, betul Pak. Jadi beralih itu ketika pandemi itu, orang belanja Shopee, terus makan nggak boleh keluar kemana-mana, ada GoFood, ada GrabFood gitu ya, nyebut merek. Tapi memang ya udah, berarti memang kita harus beradaptasi dengan itu. Dan sekarang juga iklan tuh bukan lagi iklan TV yang banyak ya. Iklan tuh sekarang influencer, terus ads ya, Facebook ads, Instagram ads, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi arah cuan itu sebenarnya mengikuti juga arah zaman. Kalau dari aku gitu sih. Mungkin dari Pak Edi juga lebih bisa mendetail. Oke. Mas Sofa,
Ya, jadi yang dijelaskan Kak Ana udah sangat tepat. Jadi memang dan saya sendiri ya mau ya di usia begini harus tetap mengikuti perkembangan dan ke apa banyak juga mengikuti webinar dan terus ada teman yang membuat startup tadi ya. Jadi memang startup itu tidak lain dengan era dulu dengan era sekarang. Betul ya dengan TTHana jadi digital marketing dengan data coding tadi atau big data tadi adalah penting untuk memenangkan persaingan di dunia era media gitu. Jadi emang tadi dikatakan betul Facebook, Instagram, semua itu berbasiskan marketing dan digital. Jadi emang yang dicari adalah orang marketing, dia ke lapangan dari satu kantor ke kantor yang lain, dia datangi terus, tidak perlu. Jadi di rumah saja kalau dia mempunyai kemampuan IT yang sangat bagus, nggak perlu jauh itu capek sudah cuan akan datang gitu. Jadi sudah eranya sudah berubah dan memang COVID ini artinya di satu sisi ada ya artinya dari yang kuasa tadi banyak orang problem secara kesehatan, tapi di satu sisi itu adalah orang merubah pola yang tadinya konvensional ke IT minded sekarang. Orang semua belajar ke situ semua ada. Meskipun di awal orang pada malu, tapi sekarang sudah seperti menjadi kebiasaan juga gitu ya. Jadinya dengan COVID ini merubah semuanya. Ya, gitu saja tambahan saya, Mas Edo. Oke, COVID merubah segalanya ya Pak ya, luar biasa. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, gimana nih dari Mas Noval sendiri kira-kira apakah ada tanggapan atau gimana Mas Noval? Apakah masih hadir? Luar biasa nih antusiasnya keren ya Mas Noval ini. Tadi seperti yang disebutkan memang teknologi menguasai, kita harus manfaatkan gitu ya, apalagi dengan strategi digital marketing. Di YouTube banyak gitu ya tutorial Ya, tentang betul. Facebook print gitu ya. Facebook print, pokoknya semua tuh serba ada gitu, tinggal dari kitanya aja mengarah mau kemana gitu ya, mau belajar apa hari ini gitu kan. Iya. Gitu. Luar biasa sekali. Gimana nih dari Mas Noval nih? Insya Allah saya siap akrab sama Neng Anai. Waduh. Waduh. Luar biasa. Oke. Aduh. Nah, di sini juga ada yang promosi gitu. Saya punya Allshop, luar biasa. Umur 15 tahun nih Mas di Ponorogo ini udah keren. Ada usaha juga ternyata, barangkali ada yang ini silakan ya dari rekan-rekan. Oke, mungkin dari rekan-rekan ada ingin bertanya lagi barangkali. Mbak Dewi tadi di atas aku baca. Ada ya? Ada lagi ya? Oh ya, sorry. Dari Dewi ini ya, Mbak Dewi. Mohon izin bertanya Pak, kalau awal-awal bekerja uang yang dicukup-cukupkan, misalnya kita hanya bisa menyisihkan uang 500.000 per bulan, menurut Bapak dengan sedikit modal, apakah yang harus kita lakukan? Uangnya ditabung saja sampai jumlahnya tercapai untuk buka usaha atau ikut investasi seperti yang lagi tren saat ini, mungkin Ajaib dan lain sebagainya. Pokoknya saya nggak mau nyebutin merek lah. Salah satunya itu gitu ya. Ya, gimana nih menurut pendapat siapa nih? Tadi Pak ya, kayaknya Pak Edi dulu nih. Ya, Pak. Oke, ya. Mas Mbak Dewi, ya, jadi ya kita memang harus sesuaikan dengan penghasilan ya. Kalau tadi misal contoh kitanya gaji kita maaf ya sudah dapat UMR ya. Terus kalau masih tinggal sama orang tua kan ya masih enak ya. Artinya kan makan ada, tempat tinggal tidak bayar kan. Nah itu lebih ada keleluasaan dalam penggunaan uang tadi kan. Artinya uang tadi kita bisa gunakan masih ada yang sisa ya kita gunakan investasi memang yang bermanfaat ya. Artinya yang bisa menghasilkan uang lagi, artinya boleh memang ditabung, tapi kan ditabung itu kadang kan ya kan kecil ya. Nah mungkin harus cari investasi lain yang memang yang bisa
menghasilkan bagus ya. Memang kalau saya lihat dengan adanya teknologi digital tadi kan ada yang orang yang berusaha untuk berbisnis online, kemudian tadi mungkin dia pintar cuap-cuap jadi YouTuber dan sebagainya. Memang itu kan juga perlu dana juga investasi tadi ya. Jadi artinya di mana kita ada keluasan dari tadi. Nah, memang kalau dengan pas-pasan kita tinggal tidak pas, maksudnya kita tinggal masih ngontrak, terus kita harus makan sih, nah itu harus betul-betul dihitung semuanya ya. Jadi disitulah artinya ada ya keluasaan keuangan enggak. Nah kalau ada keluasaan keuangan baru kita bisa ke situ. Jadi emang artinya bertahap dulu dalam menggunakan keuangan tadi. Dan jadi juga harus menjaga lifestyle juga di situ. Ya gitu aja saya itu dari saya. Dan ditambah sama mana? Lifestyle ya. Ya kalau menurut Teh Anu gimana nih Teh Anu? Kalau di prinsip keuangan itu ada yang namanya defense sama offense. Defense bertahan sama offense menyerang. Jadi kita harus tahu kapan kita harus bertahan, kapan posisi kita harus menyerang. Kalau sekarang dirasanya memang belum cukup untuk menyerang, karena kan kalau menyerang itu kita harus punya kekuatan ya. Misalnya striker bola di uang kayak gitu. Jadi prinsip, sekarang aku harus bertahan dulu dengan uang ini. Ya udah, jangan dulu mencoba untuk menyerang, slow down. Ya udah kumpulin dulu aja buat bertahan. Nah nanti ketika udah mulai, udah nih, aku udah siap buat menyerang, karena investasi bisnis adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan akan balik modal. Jadi prinsipnya kalau kita mau masuk ke bisnis, kalau kita mau masuk ke investasi, kita harus siap rugi. Ketika kita udah yakin bahwa kita siap rugi, apakah ketika kita rugi ada sesuatu yang membackup kerugian kita? Nah, gitu Mbak Dewi. Jadi mungkin di posisi sekarang nggak apa-apa, defense dulu aja, bertahan dulu aja, toh pasti juga nanti ada waktunya gitu ketika kita sudah punya power untuk menyerang gitu, untuk berbisnis, untuk investasi gitu. Ya, karena memang dinamis aja kali ya Teh ya. Kondisinya. Ya, betul dinamis. Oke, luar biasa sekali. Karena kita nggak tahu sih ke depannya itu apakah mau ditabung atau enggak gitu ya. Ya. Karena dinamis banget dunia tuh sekarang tuh puncak istilahnya ya, kalau yang saya tahu ya. Volatile, uncertain, complex, and ambigu lah istilahnya. Ambiguity. Luar biasa. Karena dengan ilmu mindset gitu ya dari pengelolaan keuangan ini, insya Allah kita tuh bisa ngedrive hidup kita tuh jauh lebih bermanfaat, mengefisiensikan dan jauh lebih produktif lah istilahnya. Oke, barangkali gimana Mbak Dewi, ada tanggapan? Luar biasa banget ya pembahasan kita malam ini, cuan-cuan sampai nggak kerasa ternyata udah jam 9 gitu. Iya. Mungkin kita bisa buka last question lah ya, nggak apa-apa ya, agak lewat dikit ya. Last question nih, barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya nih, last question, pertanyaan terakhir. Baik, kalau misalnya nggak ada, mungkin dari saya aja. Saya sebenarnya ada pertanyaan juga sih terkait tujuan pengelolaan dan lain sebagainya nih. Oke, ini ya, kita baca dulu dari Mbak Dewi ya. Sekarang saya masih kuliah, Pak Bu, itu untuk persiapan. Terima kasih share-nya. Selamat juang ya Mbak Dewi yang masih kuliah. Silakan lanjutkan kuliahnya gitu ya. Terus tuh kalau misalnya sudah kerja, silakan lanjutkan kerja. Yang mau buka usaha juga silakan buka usaha. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari saya terkait pengelolaan keuangan ya. Seberapa suksesnya sih kita bisa memprediksi, kita bisa mengelola keuangan gitu? Apakah memang nggak ada best practice-nya? Apakah memang
dinamis aja, atau dari berdasarkan pengalaman dari Teh Ane atau dari Pak Edi punya pengalaman-pengalaman yang spesifik dalam hal pengelolaan keuangan? Enggak, kira-kira siapa mau jawab duluan dulu? Pak Edi deh yang lebih senior. Ya, Gimana Pak? ya jadi ini harus cerita dalam ya, tapi adalah ini yang ya bisa di-sharing ya. Jadi kadang kita kan bekerja ya. Saya jadi pekerja nih ya. Jadi pekerja yang memang harus diatur antara untuk keluarga. Tuh tadi tertulis bilang kita harus apa kadang-kadang terlepas kita harus untuk mempunyai papan itu kan mau nggak mau dari penghasilan kita kan kalau nggak salah aturannya nggak tahu benar karena ya 30% dari eh, apa gaji kita harus ya untuk membayar cicilan tadi ya artinya cicilan, tapi cicilan juga tadi jangan terlalu apa kita membabi buta dengan membership. Cicilannya yang penting yang utama dulu, misalnya kita mau target apa dulu, papan dulu ya, papan itu kan tiap bulan dari gaji tidak terasa gitu kan, akhirnya kita mencicil mata, misalnya mencicil rumah 10 tahun atau 15 tahun. Nah lama-lama dengan bekerja kan pasti gaji itu naik, sedikit-sedikit naik, akhirnya cicilan rumah tadi selesai juga. Jadi artinya emang mau nggak mau ya tidak terlepas dari bank juga ya untuk mendrive kehidupan kita. Nah, situlah jadinya emang mau menggunakan keuangan yang kita dapat tadi kita gunakan efisien mungkin, baru kita lari dari kebutuhan primer yang sudah dipenuhi. Nah, betul lari ke kebutuhan sekunder. Katakan tadi karena tadi ada yang offense, ada yang defense. Jadi di situ kita bisa lari ke bidang-bidang yang lain. Jadi memang terus jadi juga menjaga yang paling penting lifestyle tadi, sebab kita bisa mengatur keuangan tadi. Itu dari saya, Mas Edo. Luar biasa. Memang ya kayak lifestyle ya, harus bisa self control ya. Iya. Oke. Sepakat sih. Masuk akal. Kalau dari Teh Ana gimana ya pendapatnya Teh? Berdasarkan pengalaman Teh Ana gitu. Oke, kalau dari saya financial freedom itu ya, atau parameter kesuksesan kita dalam keuangan adalah kita nggak pernah khawatir bahwa kita akan kehabisan uang. Itu aja sih. Wah, ngeri ya. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah khawatir. Oh iya. Ini maknanya dalam sih sebenarnya. Itu udah jadi sukses financial freedom, dan berapapun penghasilannya, itu tidak diukur dari angka penghasilan ya, mau dia besar mau dia kecil, kalau dia punya perasaan aku nggak akan pernah khawatir bahwa uangku ini habis, itu udah financial freedom. Wow, mindset tuh penting banget ya. Dari mindset ya berarti ya ngerasa gitu ya, kalau wah ngasih sugesti gitu ya, ngasih afirmasi ke dalam diri sendiri, oh ya saya bisa kalau dengan baik, saya bisa financial freedom gitu sebelum umur 25. Memang bener, mindset ini penting banget untuk disetting. Oke, luar biasa banget ya penjelasan pemaparan dari para praktisi kita ini, dari akademisi kita juga ada nih, dari Teh Ana, dari Pak Edi, luar biasa banget. Nggak terasa juga kita sudah di ujung acara lah istilahnya, soalnya sudah jam 9:10. Mohon maaf kalau misalnya agak ngaret sedikit, tapi terima kasih banyak buat Teh Ana Gustiani, buat Pak Edi juga, Edi Nugroho, buat rekan-rekan juga khususnya untuk yang sudah menonton webinar kali ini, mendengarkan webinar kali ini, serasa seperti Clubhouse gitu ya, tapi dengan versi yang berbeda ya. Iya. Versi Android. Versi Android dan web browser gitu. Nah, ini mungkin terakhir banget closing statement dari Teh Ana dulu, mangga. Waduh, dari Pak Edi dulu deh. Boleh. Oke, jadi saya mengambil kata-kata yang bagus ya. Jadi emang
kan uang itu dikatakan juga rezeki ya, rezeki. Nah, rezeki itu mau nggak mau harus kita kejar, kita target, punya perencanaan. Tapi jangan juga saya menambahkan lagi, kita dan menghilangkan donasi ya, donasi. Donasi itu juga sebenarnya juga bisa menambah rezeki kita juga. Setuju Pak, setuju. Nah, itu saja dari saya. Oke, donasi. Sedekah ya, Iya. donasi, Iya. infak. Nah, Oke, terima kasih banyak nih Pak Edi. Kalau dari Teh Anu gimana Teh? Dari aku, uang adalah energi yang tak terbatas, tapi kesempatan kita hidup ini terbatas. Jadi tetap enjoy your life, jangan terlalu forsir banget untuk kejar uang. Udah itu aja. Terlalu itu ya, ngejar uang ya. Oke, benar. Sepakat. Oke, baiklah. Terima kasih banyak buat rekan-rekan yang telah hadir untuk mendengarkan acara webinar kali ini. Luar biasa sekali ya. Tadi ditutup dengan closing statement yang luar biasa dari para pembicara kita malam ini. Oke, jangan lupa untuk follow Instagramnya Akasia Akademi Praktisi gitu di Instagram, di LinkedIn juga ada. Silakan dari Tampil juga yang terima kasih telah menyediakan memfasilitasi acara webinar kali ini, terkhusus juga buat rekan-rekan yang hadir dan para praktisi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan ya. Maklum ya kalau kita online gini banyak banget ya kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih juga buat semuanya gitu yang telah hadir dan bertanya tadi malam ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali di acara webinar Akasih dan Tampil berikutnya. Terima kasih Teh Ane, Pak Edi, rekan-rekan. Terima kasih Pak Edi, Ana, Mas Dana. Iya. Saya pengen ini konseling ini ke Pak Edi. Sama senior nih, ada mentor. Iya, silakan kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, silakan. Jadi ini sekarang sih bebas sih kalau misalnya mau berbagi sosial media, silakan aja di public chat untuk ngasih Instagramnya atau apa gitu. LinkedIn, kalau saya nih izin share LinkedIn ya. Juga ada sih, LinkedIn juga ada. Secara profesional di LinkedIn gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol nanti di LinkedIn atau gimana gitu. Nih LinkedIn saya, silakan. Jadi biasa di LinkedIn tuh lebih rame gitu ininya ya. Profesionalnya gitu, apa tuh loker juga banyak banget ya di LinkedIn. Silakan rekan-rekan kalau misalnya mau nyari-nyari loker tuh LinkedIn bagus banget gitu. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Izin end meetingnya semuanya. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.